Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam kajian kitab Al-Awamil, dan pada kali ini kita akan membahas nau' yang keempat dan kelima daripada amil lafzi sama'i. Yang pertama, hurufun tansibul isma adalah huruf-huruf yang menasabkan isim. Ada 7. Kemudian yang kedua, hurufun tansibul fi'al al-mudhari'a, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang totalnya ada 4. Jadi ini ya, nau' yang keempat, 1, 2, 3, 4, dan nau' yang kelima ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. An-na'u rabi'u hurufun tansibul isma faqat wa hiya sab'atu ahrufin al-wawu wa illa wa ya wa aya wa haya wa ay wal hamzatul maftuhatu. Di nau' yang keempat ini adalah huruf-huruf yang menasabkan isim saja. Huruf yang menasabkan isim. Nah, huruf yang menasabkan ini wahya sab'atu ahrufin, ada 7 huruf. Berarti ketujuh ini adalah kalimat huruf, kemudian amalnya menasabkan isim. Itu wawu, illa, ya yang ketiga, wa ya keempat, haya kelima, ay keenam, dan hamzah yang harokatnya fathah ketujuh. Pertama al-wawu, apa contohnya? Contohnya adalah ja'al amiru wal jaisha. Komandan datang. Wal jaisha, bersama tentaranya. Di sini ada wawu. Wawu apa ini namanya? Ini namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ini artinya bersama, ma'a. Nah, al jaisha ini maf'ul ma'ah. Nah, ini pembahasan detailnya silakan lihat di kitab Al-Ajurrumiyah, dan juga akan dibahas di kitab Utammimatul Ajurrumiyah. Yang jelas ini wawu ma'iyah. Kemudian al-jaisha ini adalah kalimat isim, dan ini mansub. Kemudian illa, contohnya ja'ani al-qawmu illa zaidan. Sebuah kaum datang kepadaku kecuali Zaid. Nah, di sini ada illa, nih ya. Illa ini adalah huruf. Huruf apa ini? Harful istitsna, ya, huruf untuk pengecualian, artinya kecuali atau selain. Kemudian Zaidan ini mustatsna. Ya, mustatsna, al-qaumu mustatsna minhu. Nah, Zaidan ini mansubun 'alal istitsna. Berikutnya ya. Ya, contohnya ya Abdallah aya ghulama Zaidin. Kemudian haya syarifal qaum. Kemudian ay afdalal qaum, dan a'abdallah. Nah, ini semua yang 5 ini adalah hurufun nida, ya, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya hai. Misalkan ya Abdallah, hai hamba Allah. Aya gulam Zaidin, hai gulamnya Zaid. Gulam itu pemuda atau budak. Ya, gulam ini biasanya diberikan kepada laki-laki atau sebutan untuk laki-laki yang masih kecil atau belum balik, ya gulam. Kemudian haya syarifal qaum, hei termulianya kaum, ya, haya syarifal qaum. Ay afdalal qaum, hei terafdalnya kaum, paling utama-utamanya kaum. A'abdallah, hei hamba Allah. Nah, ini adalah hurufun nida yang 5 ini. Nah, ini juga munadanya ini
kayak Abdullah, Ghulam, Syarif, Afdal, Abdullah. Ini nanti ada pembahasan ya di kitab Jurumiyah, juga ada di Mutammimah. Ini sudah dibahas kalau di Mutammimah ya. Di Jurumiyah apalagi. Jadi silakan lihat ketentuan, aturan-aturan yang ada pada munada. Berikutnya naw yang kelima, an-naw'ul khamisu hurufun tansibul fi'lal mudhari'a wa hiya arba'atu ahrufin an walan wa kai wa idzan. Tulisannya begini di kitab ini, idzan. Huruf-huruf naw yang kelima ini adalah huruf-huruf yang menasabkan. Jadi kalau ada kalimat nakirah kemudian berikutnya ada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut sebagai sifat. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yaitu ada 4 huruf. Jadi huruf ini menasabkan fi'il mudhari'. Kalau tadi huruf menasabkan isim, kalau ini huruf menasabkan kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari'. An, lan, kai, dan idzan. Contohnya, arju an taquma. Saya berharap ya, kamu berdiri. Arju an taquma. Di sini ada an. Nah, ini apa? Ini huruf yang punya amal menasabkan fi'il mudhari'. Taquma ini fi'il mudhari' mansubun bi an. Asalnya kan taqumu, jadi taquma karena fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, an ini namanya harfun nasbin wa masdarin. Huruf yang menasabkan ya, huruf nasab dan juga huruf masdar. Disebut nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari' taquma. Disebut masdar karena dia bisa mentakwil fi'il mudhari' ini menjadi masdar. Sehingga menjadi arju qiyamaka. Ini kalau ditakwil menjadi masdar nih, an dengan taquma, maka bentuknya adalah masdar qiyam. Sehingga arju fi'il fa'il, kemudian qiyamaka ini maf'ul bih, qiyama mudhaf, ya, ka mudhafun ilaihi. Arju qiyama, aku berharap kamu berdiri, kau berdiri, kamu berdiri. Nah, ini untuk an. Berikutnya lan. Contohnya, lan tarji'al ayyamu allati madat. Lan tarji'al ayyamu allati madat. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya, kita terjemahkan fa'ilnya dulu ya. Al-ayyamu itu fa'ilnya. Fa'il kemudian dia diberikan sifat. Sehingga kita sebutkan dulu sifatnya. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Di sini ada lan. Lan ini kalimat apa? Kalimat huruf. Ya, dia punya amal menasabkan fi'il mudhari'. Tarji'a ini fi'il mudhari' mansubun bilan. Nah, lan ini adalah harfun nasbin wa nafyin istiqbalin. Huruf nasab. Kenapa disebut huruf nasab? Karena menasabkan fi'il mudhari'. Wa nafyin menafikan. Jadi menafikan itu menegasikan, meniadakan, tidak akan. Wastiqbalin di waktu yang akan datang sampai kapanpun. Jadi tidak akannya itu atau peniadaannya itu sampai kapanpun. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali sampai kapanpun itu. Nah, ini lan. Berikutnya kai. Kai, aslamtu kai adkhulal jannah. Aku berislam, aku masuk Islam. Kai adkhulal jannah, supaya aku masuk surga. Di sini ada kai. Kai ini adalah kalimat huruf. Kemudian adkhula adalah fi'il mudhari' mansubun, ya, ternasabkan. Siapa yang menasabkannya? Nah, ini tidak langsung kai, ada penjelasan dulu. Yang jelas kai ini dia punya amal menasabkan. Nah, kai ini adalah, saya gabungkan ya, harfun nasbin, huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian masdarin, nah, dia juga huruf masdar ya, kai ini. Dia huruf masdar, kemudian ta'lil dan juga punya faidah ta'lil. Nah, perhatikan kai ini ya, dia bisa mentakdir lam di depannya. Likai. Kalau mentakdir lam di depannya ya, maka kai-nya adalah kai masdariyah sehingga bermakna an. Ya.
bermakna an. Nah ini. Aslamtu likai adkhulal jannah. Nah, sehingga adkhula ini ternasubkan oleh kai, ya. Aslamtu likai adkhulal jannah. Jadi kai ini sendiri yang menasubkan adkhula. Nah, ada juga adkhula ini bukan dinasubkan oleh kai. Ya, kalau ya lam ta'lilnya ini, ya, ini kan lam ta'lil ini namanya. Lam ta'lil ini justru kainya bermakna lam ta'lil. Kalau ini kainya kan bukan bermakna lam ta'lil, melainkan ada lam ta'lil yang ditakdir di depannya. Sehingga adkhula dia dinasubkan oleh kai, dan kai ini namanya kai masdariyah, sehingga bisa dibentuk masdar kalimat berikutnya. Aslamtu lidukhulil jannah. Nah, begitu. Bisa juga kainya justru yang bermakna lam ta'lil. Nah, kalau kainya yang bermakna lam ta'lil, berarti aslamtu li adkhulal jannah, dan adkhula ini fi'il mudhari mansubun bukan oleh lam ta'lil tetapi oleh an mudbaratan. Ya, an mudbaratan. Ada an di antara lam ta'lil dan fi'il mudhari. Nah, ini juga dibahas di An-Nawasib, di kitab Al-Ajurumiyah, dan juga di kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Cuma yang di Mutammimah kayaknya belum. Atau udah ya, saya lupa, silakan lihat. Tapi yang jelas di kitab Al-Ajurumiyah itu sudah. Kemudian idzan. Nah, idzan ini saya berikan contoh yang biar lebih mudah begini. Misalkan si Alif berkata, "Aslamtul an." Aku berislam sekarang. Aku masuk Islam sekarang. Nah, dia bilang itu ke si B, ke si Ba. Lalu si Ba berkata, "Idzan tadkhulal jannah." Kalau begitu engkau akan masuk surga. Nah, idzan di sini adalah kalimat huruf. Dia punya amal yaitu menasabkan fi'il mudhari, dan idzan ini namanya harfu jawabin wa jazain, huruf yang digunakan untuk menjawab atau dan juga untuk membalas. Ya, karena ini ada orang yang mengatakan aslamtul an, ya, maka ditimpali idzan tadkhulal jannah. Jika demikian kau akan masuk surga. Nah, inilah dua nau yang keempat dan nau yang kelima tentang amil lafzi sama'i. Ya, masih ada beberapa nau lagi karena totalnya ada 13 nau. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tanyakan di kolom komentar. Bagian mana? Kalau bisa sebutkan menitnya ya, biar cepat saya melihatnya. Bagian mana yang belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah ucap, salah tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.